Jebolnya bendungan Sungai Gede Cikondang 2019 lalu, telah banyak dirasakan dampaknya oleh warga masyarakat Cibeber. Selain mengeringnya sawah dan kolam warga, karena debit air yang menyusut bahkan kering, konflik antar warga yang berebut air demi sawah garapan mereka telah menjadi kekhawatiran di warga masyarakat itu sendiri. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau GP3A Kecamatan Cibeber, tengah berupaya untuk melaksanakan tupoksinya sebagai lembaga yang mengatur pembagian air untuk para petani. Sebagai mitra CAI yang punya slogan Mahi CAI, berperan penting dalam menjaga kerukunan para petani dengan selalu menjaga marwah kebersamaan untuk segala musim dan kondisi, termasuk saat krisis air melanda karena faktor cuaca maupun teknis seperti yang terjadi sekarang ini. BPP Pertanian sebagai mitra terdekat GP3A, berperan aktif dalam mendorong GP3A menjalankan tupoksinya sebagai regulator di pengairan, dan jantungnya pertanian. Pak, bisa dijelaskan Pak, untuk pekerjaan ini kemanfaatan bagi para petani itu seperti apa Pak? Oh iya, kita ini lagi gerakan giat bagaimana memperbaiki saluran. Iya. Kebetulan ada musibah di sebelah sana, jebol bendung irigasinya. Iya. Dan sekarang kita masa kosong ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan bagaimana proses normalisasi dari susukan gede ini. Baik. Baik Pak, ini untuk saluran ini untuk mengairi berapa desa dan berapa hektar sawah Pak? Ini tuh ada 9 desa yang melalui saluran ini. Itu ada di 9 desa, yaitu Desa Cikondang, Desa Cipetir, Desa Alangkalan, Desa Cimanggung, Desa Sukaraharja, sama Cibarekbek gitu ya. Itu yang bisa diairi dari irigasi ini dengan jumlah luas lahan itu di 1.007 hektar. Baik, Pak, untuk kemanfaatan berikutnya nih Pak, ini kan saluran kan diangkat ya Pak, sedimentasinya Pak. Iya, iya. Ini akan seperti apa Pak ke depannya? Apakah ini akan dilanjutkan ke desa ataupun ke menembus desa-desa yang dilewati sungai ini atau seperti apa Pak? Oh iya, jadi ini proses normalisasi dan sedimentasinya kita angkat semua gitu ya, sehingga nanti alirannya itu akan lancar sampai ke 9 desa itu. Dari situlah kita dari GP3A ini, Mahi CAI, akan melakukan pembenahan dari berbagai segi. Pembenahan dari segi administrasi, pembenahan dari segi organisasi, koordinasi gitu. Selain itu kita juga menginginkan nih, ini merupakan hasil dari bagaimana kita menemukan nilai-nilai gotong royong. Karena yang namanya saluran itu butuh fisik, bukan butuh wacana atau bukan butuh argumentasi, tapi kita harus perlu action di lapangan, perlu tenaga, sehingga niatnya kita bagaimana menghidupkan dari sektor ini adalah bagaimana bersama-sama gerakan gotong royongnya itu yang harus kita hidupkan. Baik, Pak, Bapak sebagai Korluh di BPP Cibeber, Pak. Terus sekarang dari tim P3A ya Pak ya, udah mulai bergerak. Nah ini Pak, untuk tanggapan Bapak sendiri, perhatian ataupun alokasi dana yang dikucurkan untuk pembangunan saluran irigasi dan bendungan, pendapat Bapak seperti apa Pak tentang pembangunan ini Pak? Oh, kalau untuk pembangunan ini kan mungkin ada di beberapa subsektor gitu ya. Kalau untuk daerah irigasi primer dengan luasan 1.007 ini haknya ada di PU provinsi. Ya, untuk saluran-saluran cacing itu ada kegiatan-kegiatan rehab dan pendanaan ini ada di tingkat kabupaten di Dinas Pertanian dengan program irigasi BIDES gitu dan sebagainya, dan seperti itu. Di sini kita lebih bagaimana mengelolanya gitu ya, pengelolaannya sebagai kepastian dari ketersediaan air, kecukupan air, dan pemerataan air itu sendiri. Dari segi kemanfaatannya Pak ya? Kemanfaatannya, di kelembagaan ini bukan diciptakan untuk menciptakan proyek atau mengerjakan proyek, tapi bagaimana
bagaimana bisa memanfaatkan dari air yang tersedia. Baik, Pak, ini kan berdampak pada hasil daripada panen masyarakat ya Pak, dengan ketersediaannya ataupun infrastruktur yang baik, menghasilkan debit air yang cukup. Ya. Gimana, optimis nggak Pak untuk kedepannya Hutan Cibeber ini bisa swasembada pangan Pak? Ya, untuk 1.000 hektar ini kita yakin ketika ini sudah berjalan gitu ya. Kalau tahun sebelumnya karena terjadi sedimentasi hampir 40 cm ini sehingga menghambat laju dan jumlah debit air yang masuk ke area-area sawah yang ada di wilayah 9 desa itu. Baik. Ini insya Allah dengan ini sektor-sektor lain tidak hanya pertanian ya yang nanti akan menjadi menerima manfaat dari kebersihannya, kesehatannya, dari segi lingkungan. Ini akan terjamin gitu ya. Bahkan kalau nanti kelihatan memadai dan mampu untuk dibuat satu modifikasi bagaimana sungai ini menjadi sungai yang indah gitu ya, bisa menghasilkan produksi perikanan, bisa menghasilkan produksi yang lain yang bisa menambah nilai dari para petani. Ya, untuk produksi ini ketika kecukupan air yakin untuk peningkatan di angka 78 ton dan kedua selain peningkatannya juga IP-nya naik. Jadi IP itu adalah indeks penanaman itu akan naik. Mungkin ada beberapa daerah hanya padi-padi palawija atau padi-padi beras, ini bisa menjadi padi-padi sehingga itu akan menambah luas tanaman padi di Kecamatan Cibeber untuk skala 1 tahunnya. Pak, bisa dijelaskan Pak proyek pembangunan ini seberapa panjang, berapa tinggi dan sebagainya Pak? Alhamdulillah proyek ini telah dilaksanakan berkat koordinasi dari awal kejadian sampai sekarang sudah dilaksanakan oleh pihak yang berwenang yaitu PU Provinsi Jawa Barat. Yeah. Dan untuk pasangan yang diprioritaskan adalah pembuatan bendung baru karena menurut teknis para ahli jadi bendung yang lama sudah tidak bisa digunakan lagi, jadi dipindahkan ke sebelah ini. Baik. Alhamdulillah sekarang mungkin sudah berjalan sekitar 40 atau 50% yang sudah dilaksanakan. Dari panjang berapa meter Pak untuk perbaikan saluran ini? Panjang dari panjang ini untuk 3,5 kilo normalisasi saluran dan perbaikan lining atau sepadan saluran baru dilaksanakan 200 meter kanan kiri yang dipasang. Jadi tahap pertama ini Pak ya? Tahap pertama. Baik Pak, berapa tinggi yang diperbaiki ini Pak dan berapa kedalaman yang digali untuk pengangkatan sedimentasi? Ya, untuk pekerjaan tembok sesuai dengan kapasitas air yang dibutuhkan adalah 1,20 1 meter 20 cm. Yeah. Dan untuk kapasitas air kurang lebih 3 kubik untuk keperluan 1.007 hektar. Dan tentang kedalaman untuk normalisasi saluran adalah 40 cm sampai 50 cm. Baik. Untuk pekerjanya sendiri Pak, dari mana aja nih Pak mereka nih Pak? Nah, kebetulan kami duduk di kelembagaan GP3A Mahitai. Dalam hal ini mungkin sebagai kemitraan dari pemerintah untuk mengelola tentang operasi dan pemeliharaan. Dalam hal ini mungkin operasi pemeliharaan menyangkut pembagian air, perencanaan, yang disingkat itu seperti katanya abu ya. Abu dalam arti atur bagi ukur. Oke. Itu yang jadi pedoman. Selanjutnya untuk pemeliharaan kami juga untuk memikirkan dalam arti kami bisa melaporkan ke pihak PU yang lebih berkompeten mengusulkan ke sana. Baik. Jadi kami dilengkapi dengan bidang teknik. Baik.
Baik, Bapak sebagai dari Ketua P3A ya Kecamatan Cibeber, Pak. Ya Pak, betul. Nah, harapan dan perasaan Bapak sekarang pemerintah udah mulai memperhatikan saluran air yang begitu bagus. Sebagai pengelola pengairan, Bapak apa rencana ke depan untuk selanjutnya, Pak? Ya, untuk ke depan karena kami sudah berkoordinasi dengan tingkat provinsi bahwa rencana bendung insya Allah dalam tingkat Jawa Barat kata mereka itu mungkin ini termegah Pak. Iya. Karena ini bendungan ini serba beton dan harapan kami ke depannya kelembagaan kami GP3 Mitra Cai bisa diberdayakan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Karena kami sebagai kelembagaan tanpa diberdayakan di dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan kami tidak bisa bertindak jauh. Baik. Pak, begitu. Baik, Bapak kan sebagai regulator Pak untuk pengaturan air Pak. Ya. Harapan dan himbauan ke masyarakat untuk penggunaan air setelah bendungan dan aluran ini selesai Pak, seperti apa Pak? Nah, untuk aluran ini kami mungkin akan memperlakukan kembali tentang gilir-giling yang telah masa lalu sudah kami laksanakan karena dengan keberadaan kelembagaan kami tidak berjalan. Alhamdulillah sekarang kami sudah meresapel kembali dengan kepengurusan yang baru. Kedepannya kami akan membuat jadwal giliran air dengan keputusan yang diperlukan di lapangan, Pak. Baik. Sebutkan namanya Pak. Nama saya Ujang Sukandi. Baik, warga mana Pak Bapak? Saya dari warga Desa Cibarewek yang paling ujung dari aliran sungai ini, Pak. Baik, Pak, untuk pekerjaan ini dilaksanakan sudah berapa lama Bapak ikut proyek ini Pak? Kurang lebih Pak udah 2 minggu. 2 minggu ya. 14 hari kerja, Pak. Baik. Kurang lebih. Pak, pendapat Bapak dengan pemerhatian pemerintah juga pengaturan dari GP3A ini dengan melibatkan semua wakil daripada desa-desa yang terdampak kekeringan. Menurut Bapak atau pendapat Bapak seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah karena diadakannya ini proyek ini pengerukan khususnya yang terlibat dari sungai ini 9 desa itu Pak, termasuk ke 9 desa itu Desa Cibarewek yang paling ujung Pak. Saya dari Desa Cibarewek gitu. Dan tentu saja saya mengharapkan akhir dari pekerjaan ini air supaya bisa nyampe ke paling ujung Pak, ke Desa Cibarewek. Itu yang kami harapkan dari semua masyarakat Cibarewek Pak, karena air-air kemarin memang kurang maksimal Pak di masalah pengairan. Ya mudah-mudahan adanya pengurukan ini atau proyek ini mudah-mudahan kami harapkan lebih maksimal untuk penanaman padi Pak. Baik, Pak, untuk kemanfaatan kerjaannya sendiri Pak di musim pandemi Covid ini, apakah ada terasa manfaatnya Pak dengan proyek ini Pak? Bapak terlibat di sini Pak? Alhamdulillah, karena kami kemarin-kemarin kan memang yang biasanya berjualan di luar kota, misal di Bogor, Jakarta Pak, karena ada Covid, mereka kembali ke kampung. Karena adanya proyek ini, alhamdulillah kami ngambil dari 9 desa, alhamdulillah yang biasanya kemarin tidur di rumah, alhamdulillah ada kegiatan sini Pak. Ada manfaatnya ya Pak? Sekali, ya. Dapat masukan ya Bu ya? Ya. Baik Pak, harapannya Pak untuk setelah selesainya bendungan ini dan saluran ini, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Ya, kami semua mengharapkan perhatiannya dari pemerintah Pak, terutama pembagian misalkan jadwalnya hari apa ke masing-masing desa, itu yang kami harapkan Pak. Baik. Sejauh ini apa perasaan Bapak dengan diadakannya proyek bendungan dan perbaikan saluran ini Pak untuk desa Bapak sendiri Pak? Alhamdulillah antusias sekali masyarakat di sana yang paling ujung
mengharapkan cepatnya beres proyek ini Pak. Karena sebentar lagi kan musim tanam Pak di Iya, sana. iya, baik. Jelaskan Pak untuk proyek yang dilaksanakan ini, tadi kan udah dijelaskan ada dari 9 desa nih Pak ya, pekerjanya Pak. Mungkin secara teknisnya bisa dijelaskan Pak untuk Banyumas Pos. Contohnya dengan kekuatan sementara 30 orang. Iya. Jadi tiap pagi kami diadakan pembagian kerja. Sebelum melangkah ke lapangan kami mengadakan kegiatan apel dulu dengan anggota. Dan setelah selesai pun dari jam 8 sampai jam 4 masa kerja, kami pun juga mengadakan pengecekan kerja. Baik. Sudah berapa lama berlangsungnya ini proyek Pak? Ini sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu ya Pak. Sejauh ini pekerjanya merasa terbantu nggak Pak dengan proyek ini Pak? Alhamdulillah, semua pekerja merasa terbantu dan kami juga ini melibatkan juga dari Taruna Muda. Iya, iya, iya. Sehingga nanti ada bekal Baik. untuk yang muda-muda bisa terjun seperti Baik. orang-orang tua Baik. yang kerja. Intinya ini kan direkrut dari 9 desa terdampak ya Pak. betul. Menurut Bapak, pendapat Bapak seperti apa itu imbasnya untuk mereka, untuk desa-desa masing-masing itu Pak? Ya, alhamdulillah dengan adanya rekrutmen dari semua desa dan profesional, sangat profesional Yeah. mereka bekerja dan tadi imbasnya kedepannya bisa lancar mungkin pengairan, ya, pengelolaan air, mungkin itu saja. Baik. Baik, harapannya untuk para pekerja ataupun warga khususnya setelah ini selesai sebagai koordinator, apa Pak yang ingin disampaikan Pak? Harapan kami setelah ini selesai untuk warga tidak buang sampah sembarangan, saluran yang kita pelihara, kemudian juga mereka masyarakat bisa sama-sama menikmati dengan alirnya air nanti yang ini juga sama-sama bisa merawat. Dari Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Taufik Winata, Banyumas Pos mengabarkan.